Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang peristiwa Sumpah Pemuda dan peristiwa kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, di sini peristiwa Sumpah Pemuda pada tahun 1928 ini adalah peristiwa penting dalam sejarah nasional Indonesia. Kenapa? Karena peristiwa Sumpah Pemuda ini mengingatkan dan menyadarkan masyarakat betapa pentingnya persatuan dan kesatuan. Saat itu, Indonesia masih di bawah penjajahan Belanda. Nah, kesadaran pentingnya persatuan dan kesatuan ini mendorong para pemuda dari berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia untuk mengambil tindakan patriotisme. Nah, jadi di sini para pemuda melakukan kegiatan organisasi, mendorong para pemuda berdatangan dari berbagai penjuru Indonesia untuk berkumpul di Jakarta. Nah, terjadilah Kongres Pemuda yang diadakan pada tanggal 27 dan 28 Oktober pada tahun 1928. Nah, di situ terlahirlah peristiwa Sumpah Pemuda. Jadi peristiwa ini itu menginspirasi seluruh lapisan masyarakat terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan. Pada saat itu, para pemuda yang berbeda suku, adat, dan bahasa bertekad untuk bersatu dengan membacakan sebuah sumpah. Nah, sumpah ini berisi janji para pemuda mewakili masyarakat Indonesia untuk bersatu, membentuk sebuah negara merdeka yang bebas dari penjajahan. Nah, isi dari sumpah pemuda itu sebagai berikut. Pertama, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, selain mengucapkan ikrar, pada saat itulah pertama kalinya lagu Indonesia Raya diperdengarkan. Lagu itu diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman. Nah, ini meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa di kalangan pemuda untuk segera membentuk sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Setelah merdeka, lagu Indonesia Raya menjadi lagu kebangsaan Indonesia. Nah, kemudian ada usaha mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Di sini ada tokoh-tokoh yang berjasa dalam mempertahankan NKRI, yaitu Dr. Wahidin Sudirohusodo dan Dr. Sutomo. Dua orang ini kenapa berjasa? Karena dari Dr. Wahidin Sudirohusodo ini pemikiran tentang pentingnya persatuan dan kesatuan itu dapat diwujudkan ya dengan cara mendirikan organisasi yang bernama Budi Utomo. Nah, Budi Utomo berdiri pada tanggal 20 Mei 1908. Nah, organisasi ini dapat menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan pada masyarakat. Jadi, menurut beliau, untuk mengalahkan penjajah, kita tidak hanya dengan melakukan perlawanan fisik, tetapi juga secara rasional dengan organisasi seperti ini. Dr. Wahidin Sudirohusodo dan Dr. Sutomo ini sudah berusaha membangkitkan kesatuan dan persatuan masyarakat Indonesia ya, sampai para pemuda tergerak untuk melakukan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Untuk melawan kekuatan asing ya, kekuatan para penjajah, muncullah perlawanan masyarakat
dari seluruh Indonesia yang melahirkan tokoh-tokoh yang gagah berani. Jenderal Sudirman dan Bung Tomo merupakan dua dari sekian banyak tokoh nasional yang terkenal berani melawan kekuatan asing yang mengancam kesatuan negara Republik Indonesia. Nah, kemudian masa kini pun ternyata masih ada hal-hal yang bisa memecah belah kesatuan Republik Indonesia itu. Contohnya Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Nah, itu ada organisasi Papua Merdeka. Nah, organisasi-organisasi itu ingin memecah belah kesatuan Republik Indonesia dengan mendirikan negara atau organisasi masing-masing yang terpisah. Tapi beruntungnya, setelah masa Orde Baru selesai, digantikan oleh masa reformasi, kemudian para pemimpin nasional masa itu berusaha keras kan untuk merundingkan, meredam aksi pemecah belahan persatuan dan kesatuan Republik Indonesia ini. Alhamdulillah oleh Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, Presiden yang keempat Indonesia, bisa diredam dan bisa dipersatukan. Indonesia tidak jadi berpecah belah. Nah, dan berakhir perdamaian ya. Dan selanjutnya tentang Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Kalian pasti sudah tidak asing dengan kata-kata ini ya. Indonesia sebagai negara maritim dan agraris itu apa? Nah, Indonesia itu memiliki kondisi geografis yang unik di antara negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Kenapa unik? Karena Indonesia terdiri dari pulau-pulau. Coba lihat peta Indonesia ini. Dari Sumatera sampai Papua, kita terpisah-pisah oleh lautan. Nah, jadi kita itu tidak bersatu di dalam satu daratan. Indonesia ini adalah negara kepulauan. Nah, itu yang disebut negara maritim. Berarti negara maritim itu negaranya terbentuk dari pulau-pulau gitu. Kemudian apa itu agraris? Negara agraris itu kebanyakan mata pencaharian dari masyarakat Indonesia adalah bercocok tanam, seperti pertanian atau perkebunan. Di sini kalian bisa baca ya penjelasannya. Nah, kemudian dilanjutkan ke peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia ini merupakan bagian dari pidato proklamasi yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno, presiden pertama kita ya. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 pukul 10 pagi bertempat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Proklamasi dibacakan oleh Insinyur Soekarno sambil dikibarkan bendera merah putih sebagai bendera negara dan dinyanyikan lagu kebangsaan Republik Indonesia. Nah, di sini ada isi proklamasinya. Teks proklamasi ini dirumuskan oleh 3 orang pemimpin golongan tua, yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Dari golongan mudanya ada Soekarni, ada Diah, dan Mbah Diro. Kemudian setelah dikotret-kotret, ditulis, diketik oleh Sayuti Melik. Kemudian Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta menandatanganinya atas nama bangsa Indonesia. Nah, sejak saat itu Indonesia hidup merdeka. Ini ada cuplikan. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945,
atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.